Keluhan mesinnya apa, Mbak? Bunyinya berisik, terus kalau sedang mencuci goyang-goyang gitu ya? Goyang-goyang. Pertahanan pas dilatih. Ya, kita coba. Tutupnya keras. Tutupnya keras, baru dia hidup ya. Oh iya. Door switchnya. Ya. Ya teman-teman, ini keluhan mesinnya suara berisik. Kemungkinan dari bearing dinamonya. Nanti kita cek dulu kalau mesin udah hidup ya. Suaranya berisik ya. Padahal sudah pakai kecepatannya cuma 650 rpm. Oke teman-teman, kita bongkar mesinnya ya. Kita ganti bearing dinamo. Jangan lupa cabut stop kontaknya dulu sebelum geser-geserkan mesin. Kemudian matikan saluran air yang arah ke mesinnya. Kemudian kita buka dulu selang air. Pakai kunci T8. Hah? Bongkar mesin kok. Sekolah mau ini terakhir. Terakhir. Oh, hari ini terakhir. Kemudian tarik ya. Ini dinamo teman-teman yang akan kita copot dinamonya ini. Mau kita lepas panbelnya dulu. Pegang saya dekat sini panbelnya, tarik sedikit keluar, kemudian putar. Nah, kemudian kita buka baut. Kita lepaskan dulu ini ya soketnya. Ada soket, beberapa soket ini. Ini soketnya. Nah, soketnya keluar, kemudian soket groundnya, ya, soket ground. Kalau semua sudah, kita buka. Ada 4 baut atau 2 baut. Di sini ada 3 baut ya teman-teman, ada 3 baut. Ini 3 baut ya. Terus kita buka pakai kunci 8, kunci shock 8 atau kunci T. Nah. Dan ada di belakang sana satu lagi. Biasanya ada 4 baut ya teman-teman. Model dinamo seperti begini, seperti kodok dinamonya atau kura-kura, mirip kura-kura. Kemudian setelah itu sudah bisa kita ambil dinamonya. Teman-teman tinggal tahan dinamonya sedikit di bawah, kemudian dorong sedikit ke dalam, kemudian tak sedikit. Nah, akan cepat ya. Iya, ini dinamonya. Nah, ini dinamonya teman-teman. Kita bawa keluar ya. Ini akan kita ganti dinamo bearingnya teman-teman. Ini kayak kura-kura. Bearingnya 6201 sama 6202 ya teman-teman. Teman-teman, kita harus bikin kunci ya. Bikin kunci untuk pembuka ini karena sudah terbongkar. Nah, tidak mau, kita harus pasang bearingnya. Coba kita bikin kunci, kita akalin dari ini, nanti kita gergaji, kita bentuk sedemikian rupa, dicoak tengahnya untuk kita bisa buka baut ini yang gepeng ini, kepalanya gepeng. Aduh, baut apa itu namanya, kunci apa namanya? Oke, ikuti terus ya. Siapkan gergaji dulu ya.
tidak bawa gagang gergaji besar, bisa adanya sajalah, adanya saja. Kita potong dulu ini, kita korbankan satu kunci L, apalah, kita potong dulu ya, pakai alat seadanya aja. Oke, putus juga. Akhirnya jadi juga. Oke, coba kita pasang ya, coba. Oh, berhasil. Berhasil. Akhirnya lepas teman-teman. Kita bersihkan dulu ya mumpung dibuka. Kotorannya dibersihkan. Kalau bisa dicuci pakai thinner. Kebetulan saya nggak bawa thinner, udahlah. Semuanya serba minim kalau di lapangan. Yang penting persoalan intinya kita tangani tuntas. Ganti dengan bearing ya, terserah. Carilah bearing yang terbagus kualitasnya di tempat teman-teman aja, di tempat sekitar. Lebih kuat, lebih bagus, yang lebih tahan lama. Kalau bisa dibuka, kita buka, tambahkan sedikit ya, tambahkan sedikit grease lagi di dalamnya, tambahkan sedikit grease lagi dalamnya.
jangan terlalu banyak karena nanti percuma akan keluar juga. Kalau putaran tinggi dia akan keluar lagi. Cukupnya saja ya, iya, biar lebih awet. Oke, segitu cukup. Kemudian kita tutup kembali. Ya, sudah cukup. Sebelahnya lagi cukup. Tutup kembali. Pastikan tutupnya mengunci kembali ya, nanti terasa plek. Nah, itu sudah mengunci kembali, dia masuk kembali pada posisinya. Ya teman-teman, tanda bearing rusak itu bunyi kasar. Selain bunyi kasar, kalau diputar ini dia sudah terasa ya, terasa keras, terasa agak ada seperti gesekan-gesekan yang kasar gitu ya. Nanti terasa kalau teman-teman pegang bearing yang baru sama yang bekas ini, terasa agak kasar-kasar, dia krek seolah kayak gitulah. Sementara kalau yang baru mulus. Oke teman-teman, kita pasangkan lagi ya. Pemasangan ini membutuhkan sedikit pukulan. Jangan dipukul bearingnya ya, kalau bisa dipukul lingkaran yang ini, yang tengah, lingkaran tengahnya, supaya masuk duduk di as ini sampai mentok. Oke, teman-teman bisa pakai pergunakan ini kunci busi atau apapun lah yang bolong lubangnya agak kecil, sehingga ketika dipukulkan bisa pas tengah, kena besi yang tengah itu ya. Nah, cari yang lubang kecil dan usahakan pukulnya pelan-pelan saja sambil dirasa-rasa, jangan sampai kena pinggirnya ya, karena pelor-pelornya bisa rusak, bearingnya sendiri bisa rusak. Nah begitu, sudah press ya, sudah sampai mentok. Jangan lupa magnetnya untuk pengatur frekuensi. Oke, sudah kita pasang semua ya, udah ganti bearing. Sekarang tinggal pemasangan kembali. Jangan terbalik ya teman-teman ya, kakinya sama-sama di bawah, jangan nanti terbalik satu ke atas. Bisa saja kan terbalik kalau kita asik masang. Oke, sekarang sudah masuk, tinggal kita kunci. Masukkan baut panjangnya tadi ya, pakai kunci atau obeng modifikasi. Ya mau, bentar ya, bentar lagi. Lagi beres.
Pemasangan karbon brush, teman-teman lihat ya, karbon brush itu di bawahnya ada tonjolan-tonjolannya, harus masuk dulu ke dudukan yang ada di bodi dinamonya, baru nanti kita kencangkan pakai bautnya. Kalau belum duduk jangan coba-coba di baut ya, bisa pecah. Posisikan dulu, klek. Nah, udah duduk dia. Kalau udah duduk dilepaskan pun tidak apa-apa. Baru kita pasang baut. Kunci bautnya nggak perlu keras-keras, cukupnya saja. Jangan seperti mengunci roda motor ya. Seperti biasa, putar bautnya tetap ke kanan. Sudah itu sebelah lagi. Yang sabarlah lagi. Nah, udah selesai. Kita pasang bearingnya dan sudah dibungkus kembali. Sekarang waktunya pasang ke mesin. Sekarang waktunya kita pasangkan baut. Satu lagi. Belakang. Sudah, bisa terlalu kencang sekali, secukupnya karena ini plastik, dibautkan pada plastik ya. Plastiknya ini plastik bagus, sehingga cukup kuat. Beda sama besi, kalau tidak, kuncinya tidak kuat sekali dia akan longgar. Tapi kalau plastik menggigit ya. Oke, dinamo sudah terpasang. Teman-teman, saat masang panbel jangan sampai tangannya hitam kayak gini ya. Bersihkan dulu supaya panbelnya tidak licin. Pasang dulu di bagian bawah, kemudian teman-teman pasang di atasnya, ambil diputar rodanya ya. Nah gini, jepit sedikit sambil putar rodanya. Iya, putar baling-balingnya atau pulinya. Kemudian pasangkan perkabelan yang tadi kita copot, kabel grounding dan kabel yang satu soket ini ya, kabel kontrol dinamo yang arah ke modul katanya. Oke, pastikan jangan ada kabel yang dekat dinamo. Teman-teman, suara mesin cuci yang sudah ganti bearing tidak shock, ada shock tapi sudah mendesing aja ya, mendesing aja, lebih lembut. Oke, sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Mantap.